Bab 371, Bab 153, Anjing Gila Chen Kuan, apakah ini mencari kematian? 8 kabab gabungan untuk tiket bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Apakah Chen Kuan benar-benar seberani itu? Segera Chen Kuan, dikelilingi oleh banyak orang, tetapi Chen Kuan bahkan tidak melirik mereka, dan berbicara langsung. Panggil Komandan Feng Xiang dari kantor inspektur. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Komandan Chen, apakah Anda memiliki token pinggang tugas Anda? Mereka yang menerobos masuk ke kantor urusan internal, terlepas dari siapa mereka, akan mati. Pada saat ini, semua orang menatap Chen Kuan dengan kebencian. Ini adalah aturan setelah utusan kanan Ming Yue mengambil alih urusan internal. Apakah orang-orang dari utusan kiri tidak memahami aturannya? Awalnya, ada pertikaian faksional antara utusan kiri dan kanan. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah melewati batas masing-masing. Tetapi kali ini, Chen Kuan melanggar tradisi, dan orang-orang dari kantor urusan internal tidak berani menggunakan kekerasan secara langsung. Kecuali mereka menerima perintah yang jelas dari utusan kanan Ming Yue, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka. Bagaimana jika ini atas perintah utusan kiri King Feng? Apa yang akan mereka lakukan? Lagi pula, di depan utusan kiri King Feng, mereka hanya kentang goreng kecil. Jadi yang terbaik adalah tidak memprovokasi konflik apapun, dan menunggu utusan kanan untuk menyelesaikan masalah besar yang muncul. Dan pikiran mereka saat ini sebenarnya cukup sederhana. Jika Chen Kuan tidak mendapat dukungan dari utusan kiri King Feng, apakah dia berani bersikap begitu sombong? Saya akan mengatakannya sekali lagi, suruh Feng Xiang datang menemui saya. Itu masih nada sombong, tetapi orang-orang dari kantor urusan internal menjadi semakin tidak berani bergerak. Melihat ini, Chen Kuan menjadi semakin mendominasi. Di mana anjing-anjing kantor inspektur? Mengapa mereka belum keluar? Bukankah mereka seharusnya mengawasi kota abadi, tanpa kelalaian? Hah, apakah dia datang untuk menuduh mereka melakukan sesuatu? Situasi dengan keluarga Chen sudah diketahui secara luas di seluruh kota abadi, tetapi mereka tidak menyangka Chen Kuan akan datang ke sini untuk masalah itu. Berdasarkan temperamennya, dia biasanya akan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bukankah seharusnya dia mencari masalah dengan gereja semua makhluk saat ini? Mengapa dia menargetkan kantor inspektur? Sial, pada saat ini, mereka yang dengan cepat menyadari masalah tersebut berbalik dan bergegas kembali ke kantor urusan internal untuk menemukan Komandan Feng Xiang. Namun, mata mereka yang tidak responsif tampak lucu. Orang ini tampaknya hanya memiliki sedikit kepintaran. Mungkinkah orang sejati inti emas kecil seperti dia terlibat dalam pusaran seperti itu? Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk mundur diam-diam. Jika konflik benar-benar terjadi nanti, akan lebih baik bagi mereka untuk menjauh dari bahaya. Kantor urusan internal, kantor inspektur. Apa, Chen Kuan datang untuk membuat masalah bagi kantor inspekturku? Feng Xiang telah memperhatikan pergerakan di halaman depan, tetapi dia juga mempertimbangkan apakah dia harus keluar atau tidak. Tetapi melihat bawahannya sekarang melaporkan situasi di halaman depan, awan gelap melintas di hatinya dalam sekejap. Bagaimana dia bisa memiliki bawahan yang begitu bodoh? Apakah dia benar-benar berpikir dialah satu-satunya yang pintar? Jika dia tidak datang untuk melapor, dia bisa saja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sekarang setelah dia bergegas masuk untuk memberitahunya tentang hal itu, apakah dia punya pilihan lain? Setelah menyelesaikan masalah ini hari ini, pria di depannya tampak lebih cocok untuk menyelidiki informasi di kota bawah. Lagi pula, dengan kecerdasannya yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak melakukan lebih banyak pekerjaan untuk membenarkan kecerdasannya? Orang pintar selalu butuh kesempatan untuk pamer. Feng Xiang menepuk bahu pihak lain dengan ekspresi ramah di wajahnya. Bagus, untungnya Anda memberitahu saya tepat waktu, kalau tidak, kesalahan besar akan terjadi. Saya akan pergi dan melihat situasinya terlebih dahulu, lalu saya akan mempromosikan Anda setelahnya. Terima kasih atas pengakuannya, Komandan. Orang yang bergegas melapor sangat gembira. Dia tidak membuang waktu untuk datang melapor, dan Komandan sekarang menganggapnya sebagai orang kepercayaannya. Kantor urusan dalam negeri, halaman depan. Saat ini, wajah Chen Kuan sudah penuh dengan ketidaksabaran. Apakah Feng Xiang tidak keluar?
Apakah Anda akan membiarkan saya masuk atau memaksa saya untuk mengambil tindakan? Para kultivator kantor urusan dalam negeri yang mengelilingi Chen Kuan tetap tidak tergerak. Menggunakan kekerasan tidak mungkin, tetapi mereka juga tidak bisa membiarkannya masuk. Jika mereka melakukannya, utusan kanan akan memberitahu mereka apa arti hukuman. Pada saat itu, suara Feng Xiang keluar, dan orang-orang itu segera menghela napas lega, lalu berbalik dan memberi jalan, karena itu bukan urusan mereka lagi. Komandan Chen, apa sebenarnya maksud Anda dengan ini? Chen Kuan menatap Feng Xiang dengan saksama. Dalam sekejap, amarahnya mereda dan suaranya tetap tenang tanpa gangguan apapun. Feng Xiang, apakah kamu tidak mendeteksi jejak pemberontakan dari gereja semua makhluk sebelumnya? Atau apakah aku, Chen Kuan, menyinggungmu dengan cara apapun? Kalau tidak, mengapa kamu hanya berdiam diri dan melihat para pejuang keluarga Chen Ku menjadi kambing hitam atas pembalasan gereja semua makhluk? Wajah Feng Xiang menjadi gelap mendengar kata-kata ini. Apakah dia pikir dia sedang membalas dendam pribadi? Dia tidak tahan menanggung kesalahan ini. Jadi, Feng Xiang bertindak sangat sederhana saat ini dan mengakui kesalahannya, karena pria sejati tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus merenggang. Dalam menghadapi waktu yang lama, apa salahnya kehilangan sedikit muka? Hidup adalah tujuan utama. Bagaimana jika dia bisa maju lebih jauh? Panglima Chen, saya juga merasa sangat bersalah tentang masalah ini. Saya tidak berhasil menyelidiki pemberontakan gereja semua makhluk, dan memang, saya mengabaikan tugas saya. Saya akan bertanggung jawab untuk ini nanti, dan saya akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas mata-mata yang ditugaskan ke wilayah keluarga Chen. Begitu ada hasilnya, saya akan datang untuk meminta maaf secara pribadi. Mendengar ini, Chen Kuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila. Feng Xiang, apakah kamu masih menganggapku bodoh dan dapat mengulur waktu untuk meremehkan masalah ini? Saya dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa saya tidak ingin dikacaukan oleh kamu sekarang. Berikan saya penjelasan sekarang, atau saya, Chen Kuan, akan. Jangan pernah menyerah, sampai mati. Kamu, Feng Xiang terkejut dan marah saat ini. Dia sekarang dalam dilema. Jika dia mengakui kesalahannya, bukankah itu akan menamparkan wajah utusan kanan? Tetapi tidak mengakui kesalahannya, melihat penampilan Chen Kuan yang gila, dia takut dia juga akan menderita. Sial, dia sebelumnya berencana untuk mengirim laporan itu ke bawahannya, tetapi sekarang pihak lain telah dijatuhi hukuman mati, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Pikiran Feng Xiang berpacu, dan pada akhirnya, dia membuat keputusan akhir, yaitu bertahan, karena sekarang bukan masalah kantor inspektur mereka tetapi masalah wajah utusan kanan Ming Yue. Komandan Chen, sisa-sisa gereja semua makhluk begitu licik sehingga jika kantor inspektur kita dapat mengendalikan setiap gerakan mereka, mengapa kita tidak melenyapkan mereka sekarang? Juga sangat tidak berdaya bagi keluarga Chen untuk menderita pukulan berat kali ini, tetapi ini bukan alasan bagimu untuk datang ke kantor urusan internal dan mengamuk di kantor inspekturku. Saya mengerti bahwa emosi Anda sangat tidak stabil hari ini. Selama Anda mengendalikan diri sekarang, saya bersedia memaafkan dan melupakan. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir kantor inspektur saya tidak memiliki siapapun? Begitu kata-kata ini keluar, kata-kata Feng Xiang, seperti guntur dan kilat, bergema dengan kuat, dan kengerian alam jiwa baru lahir yang terlambat terungkap pada saat ini. Warna kulit para kultivator di sekitar mereka berubah drastis, menatap Feng Xiang dengan wajah heran. Ini adalah kekuatan seorang master jiwa baru lahir, ketika seorang raja sejati marah, darah akan berceceran sejauh ribuan mil. Tetapi pada saat ini, meskipun wajah Chen Kuan pucat, dia berdiri di seberang. Feng Xiang, hampir sepenuhnya menerima aura penindasan Feng Xiang. Namun, dia perlahan menegakkan dadanya, sudut mulutnya bahkan membawa sedikit kegilaan. Saya Chen Kuan, Wakil Komandan Departemen Kebersihan. Saya tahu bahwa gereja semua makhluk menganggap saya sebagai duri dalam daging mereka, tetapi mengapa saya tidak pernah berkompromi? Komandan Feng, apakah Anda masih ingat jaminan yang diberikan kantor inspektur Anda kepada kami staf eksternal di hadapan utusan kiri dan kanan? Jadi mengapa tidak ada satupun personel kantor inspektur Anda yang hadir ketika keluarga Chen saya hancur? Bagaimana dengan perlindungan rahasia yang dijanjikan? Atau apakah Anda mengatakan bahwa kantor inspektur Anda sebenarnya hanya basa-basi,
dan menganggap kata-kata utusan kanan Ming Yue sebagai omong kosong. Utusan kanan Ming Yue mengatakan bahwa selama Departemen Kebersihan di bawah komando utusan kiri melaksanakan tugas-tugas eksternal, kantor urusan internal pasti akan memastikan dukungan belakang kami, dan tidak ada yang akan mengancam bagian belakang kami. Namun sekarang keluarga Chen Ku hampir hancur, itu adalah ulah dari dua nas Chen Soul Master, dengan kelalaian yang begitu besar, bagaimana mungkin kata-kata utusan kanan Ming Yue sebelumnya dianggap omong kosong. Katakan saja padaku. 3 kata terakhir, Chen Kuan tiba-tiba meninggikan suaranya, dan pupil mata Feng Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Pada saat ini, dia menatap Chen Kuan dalam-dalam, dan hatinya tenggelam. Betapa jahatnya Chen Kuan, ini jelas bukan rencana satu orang. Feng Xiang tahu betul karakter macam apa Chen Kuan. Mengubah kepasifan menjadi agresi semacam ini pasti dipandu oleh seseorang di balik layar. Dia tidak menyangka, Chen Kuan datang ke sini bukan untuk menghancurkan keluarganya, tetapi menggunakannya sebagai alasan untuk menantang utusan kanan. Ini tidak bisa terus seperti ini, atau apapun hasilnya, dia akan kehilangan muka utusan kanan, dan dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi padanya pada akhirnya. Komandan Chen, aku bisa menjelaskan masalah ini, tetapi ini menyangkut rahasia. Bisakah Anda datang ke kantor inspektur saya dan biarkan saya menjelaskannya kepada Anda secara rinci? Baiklah, Chen Kuan setuju begitu saja. Feng Xiang tidak menyangka itu, tetapi akan lebih baik jika mereka dapat menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Tetapi tepat ketika senyum muncul di sudut mulutnya, dia melihat Chen Kuan tiba-tiba melonjak dalam kekuatan, dan pakaiannya terbuka. Komandan Feng, sebelum kita berbicara secara pribadi, mengapa Anda tidak melihat bekas luka di tubuh saya terlebih dahulu? Saat ini, luka-luka yang tertutup rapat di tubuh Chen Kuan seharusnya sudah sembuh karena dia telah menjadi master jiwa. Baru lahir dengan tubuh yang sempurna. Bahkan jika dia memiliki luka, mereka akan sembuh. Tetapi Chen Kuan telah menahannya. Sebelumnya, Chen Kuan berpura-pura melakukannya di depan utusan kiri King Feng untuk menjilat, tetapi dia tidak berharap untuk digunakan oleh Liang Sheng. Chen Kuan kemudian berkata dengan tenang, menunjuk luka-luka di tubuhnya, apakah Anda tahu mengapa saya menyimpannya? Karena ini adalah kenang-kenangan yang tersisa dari pertempuranku dengan sisa-sisa gereja semua makhluk. Aku telah setia kepada kota panjang umur, langit dan bumi dapat membuktikannya. Karena kamu ingin menjelaskan secara rinci, mari kita bahas satu persatu. 1300 tahun yang lalu, di luar kota abadi, gereja semua makhluk memiliki arai kutukan. Aku dan Departemen Kebersihan adalah yang pertama tiba. Di mana kamu, kantor inspektur? Pada saat itu, aku dihalangi dengan putus asa oleh seorang tetua gereja semua makhluk. Jika aku tidak beruntung, pisau ini akan menghancurkan dantianku dan langsung mengenai jiwa baru lahirku. Dan lihatlah bekas luka bakar ini, yang disebabkan oleh kesalahan dalam intelijen kantor inspektur Anda 900 tahun yang lalu, yang membawa saudara-saudara Departemen Kebersihan kita ke dalam perangkap yang dibuat oleh gereja semua makhluk. Jika kita tidak beruntung, dan kita mendapat dukungan dari saudara-saudara Departemen Kebersihan kita, saya pasti sudah lama meninggal. Dan di sini, itu terjadi 500 tahun yang lalu. Pada saat ini, Huang Qiang telah memimpin anak buahnya ke sini. Mendengar kata-kata Chen Kuan, mata mereka berangsur-angsur memerah. Meskipun Huang Qiang bukan bawahan Chen Kuan, sebelumnya, mereka telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran bersama. Tanpa disadari, mereka telah bersatu melawan musuh bersama. Suara Liang Sheng melanjutkan, saya telah menjadi musuh bebuyutan gereja semua makhluk. Mengapa kantor inspektur Anda tidak menempatkan seseorang di sekitar rumah Chen saya untuk menjaganya? Bukankah utusan kanan mengatakan bahwa ketika kita berperang di luar negeri, kita adalah pejabat yang berjasa, dan bahwa kantor urusan dalam negeri akan menjamin keselamatan kita di belakang. Jadi, apakah kehancuran keluarga Chen saya adalah apa yang disebut perlindungan dan keselamatan yang Anda janjikan? Apakah Anda ingin menjelaskannya kepada saya? Apakah sama seperti 300 tahun yang lalu ketika Anda meminta kami untuk melepaskan semuanya demi wajah utusan kanan? Wajah Feng Xiang berubah sepenuhnya menjadi hitam. Chen Kuan benar-benar berusaha sekuat tenaga, berani mengangkat masalah dari 300 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia mengira bahwa Chen Kuan adalah anjing utusan kiri, tetapi pihak lain juga akan mempertimbangkan untuk mundur.
Sekarang setelah Chen Kuan bersikap begitu langsung, apakah dia ingin mati? Tunggu, dengan hanya satu dari 10 generasi muda keluarga Chen yang tersisa, mundur apa yang dia pertimbangkan? Pada saat ini, melihat bahwa Chen Kuan masih berbicara, Feng Xiang tidak bisa lagi menahannya. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus berbicara. Baru saja, pihak lain jelas mengulur waktu, mencoba membuat keributan besar darinya. Jika insiden dari 300 tahun yang lalu terungkap, utusan kanan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, hanya suara Chen Kuan yang tersisa di kantor urusan internal. Ekspresi di wajah yang lain sama-sama jelek. Chen Kuan telah secara langsung menempatkan konflik di atas meja, dan mereka tidak berani membayangkan betapa jeleknya wajah utusan kanan saat ini. Meninggalkan rumah utusan. Pada saat ini, senyum muncul di bibir King Feng. Dia tidak menyangka Chen Kuan akan bertindak sejauh ini. Apakah itu benar-benar karena keluarganya telah diserang, dan itu membangkitkan semangat juang Chen Kuan? Sebelumnya, meskipun Chen Kuan adalah anjingnya, dia tetap tidak berani bersikap terlalu lancang di depan Ming Yue. Hari ini, King Feng hanya ingin memanfaatkan situasi dan membuat masalah bagi Ming Yue, tetapi dia tidak menyangka Chen Kuan akan langsung membalikkan keadaan. Sebelumnya, dia masih ragu-ragu apakah akan memberikan hadiah, tetapi sekarang, dia langsung memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Chen Kuan setelah masalah ini. Dia ingin semua orang mengerti bahwa menjadi anjing King Feng berarti memiliki kultivasi yang bebas dari rasa khawatir. Ayo, kita pergi ke kantor urusan internal. Manajer di luar pintu tercengang setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menyiapkan kursi kekaisaran utusan kiri. Setelah King Feng duduk, mereka langsung pergi ke kantor urusan internal. Kantor urusan internal, omong kosong. Saat ini, Feng Xiang tidak lagi mempertimbangkan konsekuensi dari membunuh Chen Kuan. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena pihak lain sudah menyerah, sekarang hanya dia yang ada di sini, dia tentu harus bertanggung jawab untuk itu. Tetapi sekarang, prioritas pertama adalah meminimalkan kerusakan. Dan satu-satunya solusi adalah Chen Kuan mati. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan orang mati, itu tidak penting lagi. Namun selama dia tetap hidup, utusan kanan akan benar-benar kehilangan muka. Merasakan niat membunuh Feng Xiang, ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Dengan serangan tahap akhir Nas Chen Sol, Chen Kuan pasti tidak akan selamat. Namun saat ini, Chen Kuan masih menghadapinya dengan tenang, bahkan tanpa jejak tindakan defensif. Di bawah kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan Liang Sheng, masih hanya ada 4 kata. Pertanda keberuntungan besar, sama seperti rawa binatang saat itu, kesempatan macam apa ini? Bagaimanapun, perjalanan ke rawa binatang memungkinkannya untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir tengah dan memasuki kota abadi tanpa rasa khawatir. Mungkinkah dia benar-benar cocok untuk lingkungan kota abadi yang rumit? Hal yang sama terjadi di kota Jinzhou, memberinya kesempatan untuk bangkit. Namun, justru karena inilah, Chen Kuan, yang diperankannya menjadi sangat marah, jika bukan karena ini, mengapa Liang Sheng melakukan ini? Terlebih lagi, indera ketuhanannya saat ini telah diam-diam menutupi wilayah beberapa ribu mil yang berpusat di kantor urusan internal di dalam kota abadi. King Feng telah datang. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan? Melihat Chen Kuan begitu acuh tak acuh, Feng Xiang menjadi teguh dalam hatinya. Begitu dia bergerak, Chen Kuan pasti akan mati, dan dia pasti akan mendapat masalah juga. Tetapi setidaknya itu akan menyelamatkan muka utusan kanan, dia pasti akan tahu niatnya. Selama dia bergerak, dia akan segera pergi ke rumah utusan kanan untuk mengaku bersalah. Setelah itu, bahkan jika utusan kanan menghukumnya, hidupnya tidak akan dalam bahaya, dan semua ini berasal dari Chen Kuan di depannya. Saat dia bergerak, hati Feng Xiang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Karena kamu, Chen Kuan, ingin mati, mengapa kamu harus menyeretku ke bawah? Kita berdua adalah bidak catur, tetapi mengapa kamu harus menargetkanku? Pada saat berikutnya, seperti bintang yang meledak, kekuatan Feng Xiang membuat semua orang yang hadir bergidik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri dari tempat kejadian, tidak ingin tersapu oleh akibatnya. Namun, Huang Qiang dan yang lainnya tidak melarikan diri. Dalam hati mereka tampaknya ingin berdiri bersama Chen Kuan, karena mereka adalah orang-orang dari
Departemen Kebersihan. Untungnya, Huang Qiang tetap rasional dan menghentikan mereka. Jika mereka melangkah maju, mereka hanya akan mencari kematian, dan itu akan sia-sia. Tetapi Chen Kuan masih hanya menatap tajam ke arah Feng Xiang dan tidak melakukan gerakan apapun. Apakah Chen Kuan benar-benar mencari kematian? Banyak orang yang berpikir berspekulasi tentang hal ini setelah menyelidiki dengan indera ilahi mereka. Saat ini, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Chen Kuan. Faktanya, dengan dia hidup, keluarga Chen masih memiliki harapan untuk membangun kembali. Jika dia meninggal, tidak akan ada harapan sama sekali. Pada saat ini, perubahan yang tidak terduga terjadi. Tanpa diduga, Qi yang tampaknya biasa dan damai muncul, tetapi di bawah pengaruh Qi ini, serangan penghancur dunia Feng Xiang dimusnahkan. Di bawah tekanan, Feng Xiang tidak dapat bergerak. Utusan kiri mengambil tindakan. Hati Feng Xiang terguncang, lalu ia melihat kursi kekaisaran utusan kiri King Feng muncul di antara dirinya dan Chen Kuan. Namun, utusan kiri King Feng bahkan tidak melirik Feng Xiang. Sebaliknya, ia melihat ke ruang kosong di sisi kiri depan, dan pada saat berikutnya, ia mendengar suara utusan kanan Ming Yue. Omong kosong, utusan kanan Ming Yue muncul, wajahnya tersenyum, sepenuhnya menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Utusan kanan Ming Yue, bawahanku keras kepala. Hari ini, ia juga tersulut emosi dan bertindak tanpa berpikir. Kantor urusan internal sedang sibuk, dan pasti ada kesalahan. Bagaimana kami bisa menyalahkanmu untuk ini? Selain itu, sisa-sisa gereja semua makhluk malam itu telah disapu bersih oleh Departemen Kebersihanku, yang datang tepat waktu untuk mendukungmu, dan membalas dendam atas bawahanku yang bodoh. Sekarang, ini salahnya karena ia marah pada kantor inspektur. Kantor inspektur selalu bersikap tenang, dan mereka bukan sampah, jadi apa hubungannya dengan mereka? Mendengar ini, Ming Yue segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Memang, ini adalah kelalaian kami di kantor urusan internal. Kami tidak hanya gagal mengirim siapapun untuk menjaga keluarga staf eksternal istana tuan kota kami, tetapi kami juga tidak tahu apapun tentang tindakan sisa-sisa gereja semua makhluk. Kami memang bersalah. Begitu kata-katanya jatuh, Feng Xiang segera berlutut dengan ekspresi kesakitan, hanya untuk membuat Ming Yue mengambil langkah tegas, langsung menekan Feng Xiang. Karena tragedi ini disebabkan oleh ketidakmampuan Komandan Feng untuk memimpin, dia harus membayar harganya. Panggil mereka yang bertanggung jawab atas keamanan rumah Komandan Chen, temukan mereka, lalu bawa mereka ke panggung hukuman. Eksekusi seluruh klan mereka untuk memberi penjelasan kepada Komandan Chen. Begitu kata-kata Ming Yue jatuh, wajah Feng Xiang tiba-tiba berdarah dari 7 lubangnya, lalu dia jatuh ke tanah, tampak sangat putus asa. Tahap jiwa baru lahir tengah. Ternyata selama gerakan Ming Yue tadi, dia telah menghancurkan fondasi Feng Xiang, menyebabkan wilayahnya jatuh. Mulai sekarang, hampir mustahil baginya untuk kembali ke tahap akhir jiwa baru lahir. Apakah Komandan Chen puas dengan ini? Yakinlah, akan ada lebih banyak hukuman lanjutan. Hari ini, kita hanya menghukum pelaku utama. Adapun gereja semua makhluk, mereka juga tidak bisa melarikan diri. Kantor inspektur, departemen pabrik, sampaikan perintah saya dari kantor urusan dalam negeri, segera selidiki sepenuhnya semua sisa-sisa gereja semua makhluk di kota-kota atas dan bawah kota abadi untuk meminta maaf kepada Komandan Chen. Pastikan kalian semua mendengarkan dengan saksama, bahkan jika itu adalah kota bawah. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, jungkir balikkan saja dan jangan biarkan sisa-sisa gereja semua makhluk yang terekspos lolos. Dimengerti, pada saat ini, semua orang menatap Chen Kuan dengan penuh simpati. Kali ini, Chen Kuan, si anjing gila, telah benar-benar menyinggung. Utusan kanan, kantor urusan internal. Begitu kata-kata utusan kanan angin cerah jatuh, Chen Kuan mulai menangis keras, sama sekali mengabaikan citranya sebagai master jiwa yang baru lahir, terlepas dari penampilan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, utusan kanan, yang memang berwawasan luas dan murah hati. Semua ini sebenarnya adalah tanggung jawab Departemen Investigasi Biro Urusan Internal, dan apa hubungannya dengan utusan kanan? Ini hanya kasihan bagi seluruh keluarga Chen saya. Saat dia berbicara, Liang Sheng tiba-tiba berbalik dan membungkuk kepada angin cerah, utusan kiri, sekarang hatiku seperti abu mati, dan aku tidak ingin melanjutkan sebagai perwira komandan Departemen Kebersihan. Selain itu,
Apa yang saya lakukan hari ini tidak mempertimbangkan situasi keseluruhan. Bahasa Indonesia, saya dapat dikatakan tidak kompeten dan tidak layak untuk posisi saya. Saya hanya berharap tragedi seperti itu tidak akan terjadi lagi di Departemen Kebersihan. Sekarang saya hanya ingin kembali ke kota bawah untuk menikmati masa tua saya, mengolah darah terakhir keluarga saya menjadi bakat, dan tidak diingat oleh gereja semua makhluk lagi. Saya tidak mampu dan benar-benar takut. Petik 2. Komandan, pada saat ini, itu adalah Huang Qiang dan yang lainnya dari Departemen Kebersihan. Setelah mendengar kata-kata Liang Seng, mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan, dan tanpa sadar merasa simpatik. Komandan Chen bercanda, kesalahan hari ini ada pada saya, Departemen Investigasi Biro Urusan Internal. Mengapa Anda begitu menyalahkan diri sendiri? Namun, sebelum Liang Seng sempat menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh utusan kanan Ming Yue. Utusan kiri King Feng menatap ke arah pihak lain, masih tetap tersenyum, tetapi hatinya sangat senang. Kata-kata Chen Kuan hari ini sungguh fantastis, tidak diragukan lagi bermaksud membunuh jiwa seseorang. Saat ini, Komandan Feng Xiang dari Departemen Investigasi sedang berbaring di tanah, tetapi tidak berani menatap Chen Kuan. Namun, ada kebencian yang dalam di kedalaman matanya. Tentu saja, dia sudah jatuh dari wilayah kekuasaannya. Sekarang, jika dia harus bersaing dengan Chen Kuan, dia mungkin tidak tahu apakah dia akan menang atau kalah. Setelah mendengar Ming Yue menyela Liang Seng, Feng Xiang hanya berbaring di tanah tanpa bergerak dan menutup matanya dengan putus asa, mengakui kekalahannya hari ini. Ming Yue kemudian menoleh sambil tersenyum dan berkata kepada Clear Wind, utusan kiri, memiliki bawahan yang setia seperti Chen Kuan pasti sangat membuat iri. Clear Wind tampaknya tidak memahami sarkasme dalam kata-katanya, tetapi malah tertawa dan berkata, ya, memiliki bawahan seperti Chen Kuan adalah keberuntunganku. Chen Kuan, kamu seharusnya tidak merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tenang saja dan bawa keluargamu ke sini. Aku percaya bahwa kantor urusan internal pasti akan menjamin keselamatan mereka di masa depan. Dan kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengundurkan diri dari jabatan wakil kolonel, bukankah aku akan kehilangan seorang ajudan yang kuat di masa depan? Aku akan berpura-pura tidak mendengar ini, dan kamu tidak perlu menyebutkannya lagi. Kemudian dia berbalik untuk melihat Huang Qiang dan yang lainnya. Dengan statusnya, dia hanya mengenal Huang Qiang, yang bagaimanapun juga seorang Nas Chen Soul Master. Huang Qiang, bukankah sudah waktunya untuk membantu komandanmu bangun? Karena rumah keluarga Chen telah hancur sementara, bawa komandanmu ke rumahku terlebih dahulu. Ya, pada saat ini, kilatan kegembiraan melintas di hati Huang Qiang dan yang lainnya, dan kemudian mereka langsung bergegas ke sisi Chen Kuan dan membantunya berdiri. Chen Kuan baru saja akan berbicara, wajahnya bersemangat, terima kasih. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia langsung pingsan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena dia tidak memiliki rasa malu. Apakah seorang Nas Chen Soul Master akan pingsan karena fluktuasi emosi? Saya rasa tidak. Namun, Huang Qiang dan yang lainnya tampak panik, dan membantu Chen Kuan berdiri dengan tergesa-gesa, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Melihat situasi ini, Clear Wind tidak dapat menahan perasaan emosional. Dia tidak menyangka Chen Kuan akan membuat kemajuan. Bagaimana dia melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu secara alami. Pada saat ini, Chen Kuan yang tidak sadar dan Feng Xiang yang sedang dihukum dan jatuh ke tanah membentuk kontras yang mencolok. Clear Wind terasa menyegarkan seperti minum segelas air es di hari musim panas yang terik. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, sementara Ming Yue tersenyum tetapi berpikir untuk membunuh. Sialan Chen Kuan, mengapa dia sangat suka membunuh roh orang? Tetapi semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia tidak bisa mati. Karena jika Chen Kuan mati, banyak orang secara naluriah akan mengalihkan kesalahan kepada Ming Yue. Itu menyebalkan, namun, Ming Yue tidak bisa mengatakan apa-apa. Chen Kuan tampak seperti kehilangan harga dirinya, tetapi sebenarnya itu adalah perhitungan Clear Wind terhadapnya. Karena semuanya ada hubungannya dengan perjuangannya yang terbuka dan tersembunyi dengan Clear Wind. Pada saat ini, ada semua senyum di wajahnya seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan situasi hari ini. Teman King Feng, karena Komandan Chen pingsan karena sangat marah, mengapa kamu tidak membawanya kembali untuk beristirahat? Mengenai murid-murid keluarga Chen yang diatur di kota bawah,
aku akan segera mengirim seseorang untuk membawa mereka dengan selamat ke kota atas, jadi kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, kalau begitu, teman Taois Mingyue. Clearwind mengucapkan terima kasih, dan Mingyue tersenyum dan menjawab bahwa itu adalah masalah kecil. Keduanya tampak tidak memiliki dendam, tetapi Mingyue tahu bahwa dia diremehkan oleh Clearwind hari ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa Chen Quan bertindak begitu sembrono dalam keadaan darurat ini? Sangat sulit untuk dihadapi, dan tidak ada pilihan selain menerimanya. Yang bisa dia katakan adalah bahwa Clearwind telah menemukan seekor anjing gila sebagai bawahannya. Pada saat ini, Clearwind melihat bahwa situasinya menguntungkan dan meminta untuk mundur. Kereta perangnya naik ke langit, dan Chen Quan dikelilingi dan dikawal oleh Huang Qiang dan yang lainnya ke rumah utusan kiri. Mingyue tidak mengatakan sepatah kata pun di tanah. Melihat Clearwind pergi, dia naik ke langit dan langsung pergi, meninggalkan kantor urusan internal dalam keheningan. Baru pada saat ini Feng Xiang berdiri dan memerintahkan orang-orang di Departemen Investigasi untuk datang, kemarilah, pergi ke kota bawah untuk membawa murid-murid keluarga Chen kembali ke kota atas, pastikan tidak ada yang salah. Ya, kemudian tiba-tiba, Kapten Departemen Pabrik muncul. Dia dan Feng Xiang saling memandang, lalu mengeluarkan perintah langsung dengan suara rendah. Semua personel segera bekerja sama dengan Departemen Investigasi untuk segera mencari markas anggota gereja semua makhluk yang membangkang. Ingat, begitu ada berita, bunuh tanpa ampun. Ya, seketika, tatapan membunuh memenuhi kantor urusan internal. Meninggalkan rumah utusan. Saat ini, Liang Sheng tidak lagi berpura-pura tidak sadarkan diri. Clearwind menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu masih marah karena aku tidak menemuimu sebelumnya? Liang Sheng segera menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena ketidakmampuan Departemen Investigasi Biro Urusan Internal, bagaimana keluarga Chen Ku bisa berakhir seperti ini? Selain itu, jika bukan karena utusan kiri di belakangku, aku khawatir aku akan mati hari ini, dan bagaimana aku bisa membuat Departemen Investigasi membayarnya. Itu benar, King Feng sangat puas ketika mendengar ini dan mengangguk. Chen Quan, kamu memang setia padaku. Kalau begitu, aku tidak akan mengecewakan orang-orangku sendiri. Dalam beberapa hari, aku akan memberimu kejutan. Namun, apakah kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini tergantung pada dirimu sendiri. Begitu King Feng mengucapkan kata-kata ini, hati Liang Sheng membengkak dengan pertanda keberuntungan yang besar. Jadi begitulah, tampaknya kesempatannya seharusnya ada pada King Feng. Dia tidak dapat membayangkan kesempatan apa sebenarnya yang dibicarakan oleh pihak lain itu. Tetapi untuk beberapa hari ini, sebaiknya kau tinggal di sini bersamaku. Mengenai rumahmu, aku akan mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Kau juga harus menjemput junior keluargamu, dan kau tidak perlu khawatir mereka tidak memiliki tempat tinggal. Selama rumahmu belum selesai, mereka dapat dikirim ke sini. Jika sesuatu terjadi pada bawahanku, aku akan bertanggung jawab. Secara alami mengatakan ini, utusan kiri memandang Huang Qiang dan yang lainnya yang tidak berani bersuara. Ingat, selama kalian setia padaku, King Feng akan selalu berada di belakangmu. Huang Qiang dan yang lainnya segera memberi hormat untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Masing-masing dari mereka bertekad, dan King Feng tidak banyak bicara, hanya memberitahu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik di hari-hari mendatang. Selama beberapa hari ini, Chen Quan akan tinggal di sini dan beristirahat. Huang Qiang, ingatlah untuk menggantikannya sementara dan urus-urusan Departemen Kebersihan. Jangan biarkan Biro Urusan Internal menemukan kekurangan apapun. Utusan kiri, yakinlah, jika terjadi kesalahan, aku akan menawarkan kepalaku secara langsung tanpa membuatmu kehilangan muka. Untuk apa aku membutuhkan kepalamu? Kau membuatnya terdengar seperti aku tidak mudah didekati. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Di kota abadi, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa jika seorang barbar bermain trik, memang sulit bagi orang lain untuk mengatasinya. Pada saat ini, banyak orang memiliki pikiran di hati mereka, yaitu, kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak boleh memiliki konflik dengan Chen Quan, si anjing gila. Tampaknya menghadapi kehancuran keluarga junior, Chen Quan, si anjing gila tidak lagi khawatir tentang akibatnya. Sekarang, ini adalah anjing gila terkuat milik utusan kiri King Feng, yang menggigit siapapun yang ditunjuk.
Bahkan utusan kanan Ming Yue menderita kerugian besar dan tidak bisa membalas dendam. Ini awalnya adalah situasi yang paling mematikan. Lagi pula, siapa yang berani menyinggung utusan kanan kecuali mereka tidak ingin bertahan hidup. Tapi sekarang, Chen Kuan sangat aman. Setidaknya dalam 100 tahun, Chen Kuan pasti akan aman. Selama Chen Kuan meninggal, tidak peduli bagaimana kebenarannya terungkap, utusan kiri King Feng pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Kedua utusan, kiri dan kanan, telah bertarung selama ribuan tahun tanpa hasil. Mereka semua dapat menanggungnya, jadi dampak dari urusan Chen Kuan secara bertahap akan muncul di masa depan. Pada saat ini, suasana di kota abadi agak tegang, dengan perasaan takut yang agak mencurigakan. Berbagai kekuatan telah berhati-hati baru-baru ini. Kantor urusan internal kali ini adalah serangan habis-habisan. Bagaimanapun, utusan kanan Ming Yue kehilangan muka. Sebagai bawahan mereka, bagaimana mungkin hidup mereka mudah? Satu-satunya penghiburan adalah gereja semua makhluk yang tersembunyi secara rahasia. Untungnya, mereka sudah diam dan menghentikan semua kegiatan sebelum ini. Selain itu, karena rumah keluarga Chen hancur total, mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Dalam waktu singkat, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan Departemen Investigasi cukup bermasalah. Adapun keturunan keluarga Chen di kota bawah, mereka juga sedikit bingung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kantor urusan internal yang akan menjemput mereka, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, dengan token pinggang tugas dari kantor urusan internal, dan 3 master jiwa baru lahir yang menjaga mereka, pada akhirnya, mereka tidak ragu-ragu dan dengan patuh mengikuti mereka kembali ke kota langit. Bagaimanapun, jika pihak lain ingin menyakiti mereka, tidak perlu berpura-pura dengan 3 master jiwa baru lahir. Tingkat kultivasi patriark mereka seperti itu. Dalam perjalanan pulang, mereka mengetahui bahwa rumah keluarga Chen telah hancur, dan mereka adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Chen yang tersisa. Mereka merasa agak sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tetapi ketika mereka tiba di rumah utusan kiri, mereka bahkan lebih takut. Mereka tahu itu adalah daerah terlarang pribadi utusan kiri, tetapi sekarang mereka telah menjadi tamu di sana. Apakah status patriark mereka di hati utusan kiri telah dinaikkan? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu, tetapi sementara mereka tinggal sementara di rumah utusan kiri, yang dapat mereka lakukan hanyalah berlatih dengan tekun. Energi spiritual di rumah utusan kiri begitu kaya, dan terlebih lagi, utusan kiri sesekali meminta orang untuk mengirimkan makanan roh kelas atas, yang membuat mereka merasa sangat tersanjung. Di antara orang-orang ini, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di tahap awal inti emas. Pada saat ini, di bawah pasokan utusan kiri, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk berlatih keras dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba memiliki pikiran yang sangat tidak sopan. Mulai sekarang, keluarga Chen hanya memiliki mereka. Apakah perlakuan sumber daya mereka di masa depan akan sama dengan konfigurasi tingkat atas mereka saat ini? Mungkin bagi keluarga Chen, diserang oleh gereja semua makhluk adalah sebuah tragedi, tetapi bagi mereka, itu adalah berkah. Tidak seorang pun berani mengungkapkan pikiran ini, tetapi kebahagiaan tersembunyi di hati mereka. Mereka benar-benar diberkati. Rumah utusan kiri. Pada saat ini, Liang Sheng sedang duduk di atas bantal. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar. Dia dengan jujur tinggal di rumah utusan kiri dan tidak pergi kemanapun. Bahkan ketika murid-murid keluarga Chen dari kota bawah kembali, dia tidak menunjukkan banyak antusiasme. Setelah itu, dia hanya bersembunyi di kamar sendirian, seolah-olah dia belum tersadar. Pada saat ini, dia telah menggunakan indera ilahinya untuk merasakan segalanya, dan dia tidak menemukan adanya ki pengintai saat itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia terbiasa bersikap hati-hati. Seberapa kuat utusan kiri King Feng sehingga dia harus memiliki kepercayaan diri untuk merasa bahwa tidak ada yang bisa menipunya tepat di bawah hidungnya. Namun, Liang Sheng bukanlah orang biasa. Di bawah penyembunyian panel atribut, tidak ada yang bisa melihat kemampuan aslinya. Namun saat ini, Liang Sheng juga tidak berani bertindak gegabah, terutama karena dia masih memegang metode visualisasi ilahi di tangannya dan sedang mencari kesempatan untuk mengolahnya. Tetapi dia masih berada di rumah utusan kiri, dan jika dia menyebabkan gangguan saat mengolah metode visualisasi ilahi, dia akan mengundang masalah. Oleh karena itu,
dia masih punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Mengenai penghinaan terhadap utusan kanan Ming Yue, dia sama sekali tidak khawatir, karena utusan kiri King Feng dan utusan kanan Ming Yue harus mempertimbangkan apa yang disebut gambaran yang lebih besar. Di bawah kepemimpinan penguasa kota Zhen Yuan di kota panjang umur, utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue berada dalam kebuntuan, tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Hubungan mereka lebih baik dijelaskan dalam hal politik kekuasaan sekuler. Mungkin karena berlalunya waktu yang sangat lama, mereka telah lama terbiasa dengan perebutan kekuasaan ini. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan itulah sebabnya dia bisa bertahan dalam situasi ini. Oleh karena itu, dia cukup aman saat ini. Bahkan jika seseorang ingin membunuhnya, orang pertama yang melompat keluar dan melindunginya adalah utusan kiri Ming Yue, yang paling tidak mungkin menginginkan sesuatu terjadi padanya. Namun, Chen Quan tidak punya jalan keluar sekarang. Dia dulunya adalah anjing King Feng, dan sekarang dia adalah anjing gila King Feng, tanpa jalan keluar. Tapi dia adalah Liang Sheng. Setelah badai ini berlalu, apa hubungannya masalah yang disebabkan oleh Chen Quan dengannya? Mengenai murid-murid keluarga Chen yang sekarang tinggal di rumah utusan kiri, dia bahkan tidak terlalu khawatir tentang mereka. Apakah King Feng membeli hati orang atau menyandera mereka, itu tidak relevan bagi Liang Sheng. Jika murid-murid keluarga Chen mati, itu akan lebih baik, mengurangi beberapa sebab dan akibat, membuatnya lebih mudah baginya untuk membebaskan diri dari kurungan Chen Quan. Pada saat ini, yang paling dinantikan Liang Sheng adalah kejutan yang disebutkan oleh King Feng. Terakhir kali dia memiliki firasat keberuntungan yang begitu kuat adalah ketika dia membuat terobosan di rawa binatang ke tahap jiwa baru lahir tengah. Jadi, apa yang dimiliki King Feng yang dapat memberinya perasaan penuh harap seperti itu? Akan tetapi, King Feng berkata bahwa kesempatan itu akan datang dalam beberapa hari, jadi dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Seringkali, terutama dengan kejutan, seseorang tidak boleh terlalu cemas. 5 hari kemudian, rumah keluarga Chen telah selesai dibangun. Ini adalah kecepatan kota abadi yang mengerahkan seluruh tenaganya. Sebuah rumah besar yang lengkap telah muncul di bekas lokasi rumah keluarga Chen. Itu bahkan lebih baik daripada rumah keluarga Chen sebelumnya, karena utusan kanan Ming Yue secara pribadi memastikan pengiriman banyak material kelas atas selama periode ini. Ini membuat energi spiritual rumah keluarga Chen semakin kuat. Akan tetapi, Liang Sheng tidak pindah ke sana, tetapi utusan kanan King Feng mengatur agar para pengikut keluarga Chen pindah. Para pelayan keluarga Chen telah diatur oleh King Feng, dan Liang Sheng tentu saja tidak menolak ini. Setelah para pengikut keluarga Chen pindah ke rumah baru, mereka ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Chen Quan, dan tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Alasannya sederhana, kota abadi masih agak kacau, dan Departemen Investigasi Biro Urusan Internal dan Departemen Pabrik masih mencari jejak gereja semua makhluk. Karena insiden ini disebabkan oleh Chen Quan, para pengikut keluarga Chen yang selamat, tidak bodoh, memutuskan untuk tinggal di rumah Chen yang baru. Sedangkan untuk bagian luar rumah Chen, ada seorang master jiwa baru lahir yang diam-diam menjaganya saat ini. Karena keamanan rumah Chen tidak hanya menjadi perhatian keluarga Chen tetapi juga untuk memastikan wajah Ming Yue diselamatkan. Jika sesuatu terjadi pada rumah Chen lagi, itu akan benar-benar membuktikan pepatah bahwa Departemen Investigasi Biro Urusan Internal tidak ada gunanya. Pada saat ini, orang-orang di Biro Urusan Internal agak sengsara, karena banyak dari mereka telah menerima tugas untuk melindungi keluarga-keluarga dari Departemen Kebersihan. Departemen Kebersihan cukup bangga kali ini. Setiap kali mereka keluar, mereka secara khusus berjalan melewati para penjaga dan inspektur rahasia dari Departemen Pabrik. Hal ini membuat orang-orang di Departemen Pabrik merasa agak terhina, dan mereka juga menyimpan dendam terhadap Departemen Investigasi. Jika mereka tidak begitu tidak berguna sebelumnya, mengapa mereka harus berurusan dengan kekacauan ini sekarang? Mereka agak tidak berdaya. Jika Departemen Pabrik telah menerima berita lebih awal dan menghentikan insiden itu terjadi pada keluarga Chen, mengapa mereka harus menderita penghinaan ini? Namun, di bawah pengaturan Ming Yue, Biro Urusan Internal berfungsi penuh. Jadi, kota abadi yang akan datang, meskipun kebisingannya ramai, sebenarnya sangat aman dan stabil. Gereja semua makhluk tidak berani menunjukkan wajah mereka saat ini. Pada hari ini, Liang Sheng akhirnya menunggu kejutan yang telah lama ia dambakan.
King Feng terdiam beberapa saat, dan ia pikir ia harus menunggu cukup lama untuk melihat apa yang disebut kejutan itu. Namun, tepat ketika ia telah tenang, kejutan itu datang secara tak terduga. Liang Seng mengikuti pengurus rumah utusan kiri ke utusan kiri King Feng. Ketika ia melihat wajah tersenyum yang terakhir, ia tahu ada sesuatu yang terjadi. Chen Kuan, yang terbaik yang dapat kulakukan untukmu kali ini adalah memperjuangkan kesempatan ini. Namun, seberapa banyak yang dapat kau dapatkan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah mendengar ini, Liang Seng terkejut, tetapi kemudian ia merasakan suatu kekuatan melingkari pinggangnya. Namun, Liang Seng dengan paksa menahan keinginan untuk melawan, membiarkan kekuatan itu mengelilinginya. Segera, ia diangkat ke langit oleh utusan kiri King Feng, langsung menuju ke rumah Tuan Kota. Ini membuat Liang Seng gugup. Apakah Tuan Kota Zhen Yuan keluar? Namun, ketika dia mendarat di tanah, dia mendapati bahwa utusan kanan Ming Yue telah menunggu di depan rumah Tuan Kota. Melihat Liang Seng sejenak, Ming Yue segera mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Teman Taois King Feng, aku bertanya-tanya mengapa Chen Kuan bersedia melakukan hal gila seperti itu untuk menyinggung perasaanku sebelumnya, dan sekarang aku mengerti alasannya. Dalam hal ini, aku memang lebih rendah darimu. Setelah mendengar ini, King Feng hanya tersenyum. Teman Taois bulan cerah, kamu terlalu banyak berpikir. Setiap 100 tahun, kita harus melakukan ini, dan kita sudah tahu hasilnya di hati kita. Hampir mustahil bagiku untuk maju lebih jauh sekarang, jadi mengapa tidak memberinya kesempatan? Selain itu, tidak ada orang luar di sini, dan tindakannya sebelumnya menunjukkan kesetiaannya, jadi dia pantas diperlakukan seperti ini. Bright Moon mengangguk pelan setelah mendengar ini, karena apa yang dikatakan King Feng masuk akal. Bahkan, dia sendiri sangat menyadari bahwa hampir mustahil baginya untuk menerobos kesempatan yang datang sekali dalam 100 tahun ini. Namun, bukan, karena dia tidak mau menerima kenyataan ini, dia hanya tidak punya pilihan yang lebih baik di wilayahnya saat ini, jadi mengapa tidak mencoba lagi. King Feng bersedia menukar ini dengan kesetiaan bawahannya. Dalam hal ini, dia pada akhirnya lebih tegas daripada Bright Moon. Mungkin kamu benar, namun, Bright Moon tidak mengakui kekalahan. Sebenarnya, menang atau kalah pada saat itu tidak ada artinya bagi mereka. Selama tingkat kultivasi mereka sebanding, tidak akan pernah ada pemenang atau pecundang yang jelas. Liang Seng juga bisa menebak ini dari percakapan mereka saat itu. Meskipun dia tidak tahu apa kesempatannya, Bright Moon jelas telah menerima kenyataan bahwa dia telah dipermalukan oleh mereka. Terakhir kali, sudah sepantasnya utusan kiri dan kanan memiliki fondasi mereka sendiri. Jalan kultivasi mereka panjang, dan ini hanyalah percikan kecil di sepanjang jalan itu. Pada saat ini, gerbang utama City Lord Mansion terbuka lebar, dan manajer City Lord Mansion muncul, tampak agak terkejut melihat ketiga orang itu. Elder Su, Clearwind dan Bright Moon segera menyambutnya dan membungkuk. Liang Seng juga membungkuk dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tidak mengherankan bahwa ini adalah City Lord Mansion, karena tingkat kultivasi Elder Su di depannya tidak kalah dengan utusan kiri dan kanan. Pada saat ini, Elder Su menatap King Feng dan bertanya, apakah kamu benar-benar berniat membiarkan dia masuk untukmu kali ini? King Feng mengangguk, ya, karena aku mengerti situasiku sendiri. Masuk kali ini hanya akan memperkuat beberapa fondasi dan tidak ada gunanya. Pemuda ini telah menunjukkan kesetiaan yang besar kepadaku, jadi mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan itu, maka aku akan memiliki majikan lain di bawahku yang dapat melayaniku dengan lebih baik. Mengapa tidak? Baiklah, karena kamu telah mengambil keputusan, seharusnya tidak ada masalah besar dalam menyerahkan tempatmu kepadanya meskipun Tuan Kota belum meninggalkan pengasingan. Aku akan membawanya dan utusan kanan sekarang, dan kamu dapat kembali terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Utusan kiri King Feng tidak menganggap nada Stewart Su kasar karena memang benar bahwa dia tidak cocok untuk tinggal di sini karena dia telah menyerahkan tempatnya. Setelah berpikir sejenak, dia memberikan beberapa instruksi. Chen Kuan, jangan terlalu memikirkan apapun. Ini adalah keberuntunganmu jika kamu bisa mendapatkan kesempatan, dan itu normal jika kamu tidak mendapatkannya. Jangan merasa terbebani secara psikologis.
Utusan kiri, Liang Seng berpura-pura agak gugup tetapi disela oleh Steward Su, baiklah, kalian bisa mengikutiku sekarang. Setelah berkata demikian, Tetua Su memimpin untuk pergi. Bright Moon segera mengikutinya, Liang Seng menatap utusan kiri King Feng, dan di bawah anggukannya, dia buru-buru mengikuti mereka. Segera setelah itu, gerbang utama City Lord Mansion tertutup. Sebelum pergi, King Feng tiba-tiba berpikir, bisakah Chen Kuan memanfaatkan kesempatan ini dan membuat terobosan dengan tingkat kultivasinya? Dalam hal ini, kantor urusan internal akan kehilangan satu alam jiwa baru lahir akhir Feng Xiang dan dia akan mendapatkan satu alam jiwa baru lahir akhir Chen Kuan. Itu akan menjadi keuntungan besar. Apakah hasilnya bagus? Di dalam City Lord Mansion, Tetua Su memimpin jalan, dan Liang Seng tidak berani mengangkat kepalanya saat ini. Dia tampak agak cemas, tidak berani melihat pemandangan di sekitarnya atau bahkan tahu seperti apa tata letak City Lord Mansion. Pada saat ini, suara Bright Moon tiba-tiba terdengar, "Kamu sangat pemalu, mengapa kamu begitu sembrono sebelumnya dan berani mempermalukanku?" Liang Seng terkejut tetapi tidak ragu untuk menjawab langsung, "Utusan kiri, kamu terlalu memujiku. Itu hanya masalah melayani tuan kita masing-masing." Bright Moon mengira pihak lain akan berpura-pura setia dan berbakti, atau bahkan meminta maaf, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjawab dengan jujur. Entah mengapa, niat membunuh Bright Moon sedikit berkurang. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, lagi pula, dia tidak dilahirkan sekuat ini. Kekuatan adalah fondasi untuk segalanya. Semua tindakan didukung oleh kekuatan. Dengan mengingat hal ini, dia tiba-tiba mengingatkan Liang Seng. Kali ini, jangan mengecewakan utusan kiri King Feng. Aku harap kamu bisa mendapatkan sesuatu dan tidak kembali dengan tangan kosong. Setelah itu, dia tidak berbicara lagi. Liang Seng membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tetap diam, mengikuti di belakang Penatua Su dan terus bergerak maju tanpa suara. Dalam waktu singkat, mereka berhenti di depan sebuah batu kecil di halaman belakang. Liang Seng agak terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Apakah dia menyusut? Tidak, bukannya dia menyusut, tetapi sebenarnya ada gunung tinggi di dalam City Lord Mansion. Liang Seng tidak pernah memikirkan ini sebelumnya, karena dia tidak dapat melihatnya sebelumnya. Setiap kali aku datang ke sini, aku kagum. Kemampuan ilahi Sumi Biji Master milik City Lord benar-benar menakjubkan. Sumi Biji Master, kemampuan ilahi. Mungkinkah teknik visualisasi City Lord disertai dengan kemampuan ilahi Sumi Biji Master? Namun, saat ini, Liang Seng hanya bisa mendapatkan sedikit informasi, membuatnya mustahil baginya untuk menilai situasi saat ini. Pada saat ini, Penatua Su menunjuk ke pintu masuk gua di depan dan berkata, "Baiklah, kamu bisa masuk sekarang." Ngomong-ngomong, aku bisa memberimu kabar baik. Tampaknya ada banyak tulang belakang langit dan bumi tahun ini, jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Adapun berapa banyak yang bisa kamu dapatkan, itu tergantung pada keberuntungan dan takdirmu sendiri. Tulang belakang langit dan bumi. Istilah baru lainnya, yang tidak ada informasinya dalam ingatan Chen Kuan sebelumnya. Sekarang Liang Seng benar-benar tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, pada saat ini, di bawah pengaruh kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, hati Liang Seng masih menyimpan 4 kata besar. Pertanda keberuntungan besar. Kemudian Liang Seng melihat utusan kanan Ming Yue melangkah masuk tanpa ragu-ragu, dan tentu saja, dia juga tidak ragu-ragu. Pada saat ini, dia bahkan agak bersemangat jauh di dalam hatinya. Apa sebenarnya tulang belakang langit dan bumi, dan mengapa itu memberiku pertanda keberuntungan yang begitu besar? Saat berikutnya, Liang Seng merasakan dunia berputar. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di ruang yang luas, dikelilingi oleh kabut abu-abu yang membuatnya sulit untuk melihat lingkungan dengan jelas tanpa pemeriksaan yang cermat. Pada saat ini, suara yang agak bingung terdengar di sebelahnya. Itu adalah utusan kanan Ming Yue yang menatapnya dengan aneh. Aku tidak menyangka kamu bangun secepat ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang indera ilahimu? Hati Liang Seng menegang ketika dia mendengar ini, tetapi untungnya, dia mendapat kilasan inspirasi dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, seolah-olah dia baru saja bangun. Dia menatap utusan kanan Ming Yue dengan bingung, yang kemudian tersenyum dan berpikir dia pasti salah paham tadi. Namun,
Ini adalah situasi yang normal. Dia tidak menyangka bahwa Chen Kuan masih bisa mempertahankan penampilan normal ketika pikirannya tidak jernih, yang menunjukkan bahwa kualitas psikologisnya memang kuat. Pada saat ini, dia mengabaikan Liang Seng dan melompat ke danau di depannya. Airnya agak hijau, memberikan rasa vitalitas. Sebenarnya, tidak ada yang tahu betapa terkejutnya Liang Seng saat ini, seperti air pasang yang besar, karena dia telah melihat situasi ini sebelumnya. Itu adalah oasis yang tiba-tiba muncul di depannya di rawa binatang, di mana airnya sama seperti sekarang. Jadi, energi yang memungkinkannya untuk menembus tahap jiwa baru lahir pertengahan saat itu adalah apa yang disebut tulang belakang langit dan bumi yang disebutkan oleh Penatua Su. Namun, situasinya berbeda kali ini, karena jelas ada jejak mantra dan kemampuan ilahi di sini, seolah-olah seseorang telah menggunakan mana yang luar biasa untuk menciptakan tempat ajaib seperti itu. Di bawah tekanan mana, Liang Seng menyingkirkan keterkejutan di hatinya dan kemudian menyelam ke dalam danau tanpa ragu-ragu. Karena disinilah sebelumnya dia memperoleh energi untuk menembus, apa yang perlu diragukan. Itu benar-benar pertanda keberuntungan yang hebat. Namun, saat berikutnya, Liang Seng merasa ada yang salah. Sebelumnya, di rawa binatang, kekuatan agung telah memasuki tubuhnya dengan sendirinya, tetapi sekarang air danau tetap tenang. Dia masih bisa melihat utusan kiri King Feng berenang melawan arus, dan awalnya dia bermaksud untuk mengejarnya. Namun, pada saat ini, kilasan inspirasi terlintas di benaknya. Sebelumnya di rawa binatang, dia secara tidak sadar telah mengaktifkan teknik misterius primordial. Karena memang begitu, mengapa tidak mencobanya lagi? Dengan pemikiran ini, Liang Seng tidak ragu-ragu. Saat berikutnya, saat ia mengaktifkan teknik-teknik di dalam tubuhnya, kitab suci keabadian yang menaikkan segera berubah menjadi teknik misterius primordial. Segera, kekuatan agung melonjak ke dalam tubuh Liang Seng. Namun, kali ini, ia tidak berani menyerap kekuatan untuk kultivasi, dan malah mencoba menyimpan kekuatan tulang belakang langit dan bumi di dantian atas, tengah, dan bawahnya. Itu karena ia tidak ingin menimbulkan keributan di istana Tuan Kota. Ketika ia membuat keputusan, hatinya tidak menyimpan peringatan yang tidak menyenangkan. Segera, Liang Seng dengan gembira memperhatikan bahwa kekuatan hidup yang agung itu dengan patuh menyimpan dirinya di dalam dantian atas, tengah, dan bawahnya. Tidak ada perubahan di dunia luar, yang membuat Liang Seng lebih tenang. Ia tidak menyangka bahwa metode mantra untuk menciptakan tempat ini benar-benar akan membantunya juga. Ini awalnya adalah metode untuk menekan dan mengumpulkan apa yang disebut tulang belakang langit dan bumi, tetapi itu juga memungkinkan Liang Seng untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi tanpa menimbulkan keributan apapun. Kalau begitu, apa yang dia tunggu? Dalam sekejap, tubuh Liang Seng berubah menjadi binatang suci rakus, dengan panik menyerap tulang belakang langit dan bumi di dalam air danau. Pada saat ini, jika seseorang dapat melakukan introspeksi pada tubuh Liang Seng, mereka akan menemukan bahwa dantian atas, tengah, dan bawahnya dipenuhi dengan cahaya hijau. Segera, dantian bawahnya sudah terisi. Meskipun dantian bawahnya kecil, kekuatan yang dikandungnya mungkin setengah dari apa yang telah diserapnya di rawa binatang sebelumnya. Namun, saat ini, Liang Seng masih terus menyerap, dan dantian tengahnya segera terisi, bahkan lebih banyak daripada dantian bawah. Liang Seng melihat bahwa masih tidak ada gangguan di dunia luar, dan benar-benar rileks, terus menyerap energi. Segera, dantian atasnya terisi setengah. Namun, pada saat itu, hati Liang Seng tiba-tiba tergerak, dan kekuatan misterius muncul. Dia sama sekali tidak melawan, dan dalam sekejap, teknik internalnya berubah menjadi kitab suci keabadian yang menaik. Saat berikutnya, Liang Seng kembali keluar gua dari sebelumnya, tiba kembali di dalam City Lord Mansion, tatapan Elder Su padanya sedikit aneh. Elder Su, Liang Seng merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Elder Su melambaikan tangannya, tidak apa-apa, karena keberuntunganmu tidak cukup, tidak ada yang bisa dilakukan. Kembalilah dulu. Segera setelah itu, Liang Seng merasakan tubuhnya dibungkus oleh suatu kekuatan, seolah-olah dia tidak bisa melawan. Saat berikutnya, dia berada di luar City Lord Mansion. Meninggalkan Envoy Mansion, King Feng tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah atribut tubuh Chen Kuan tidak cocok dengan tulang belakang langit dan bumi? Kalau tidak, mengapa dia ditolak begitu cepat oleh tanah rahasia?
Penatua Su telah memberitahunya sebelumnya, dan meskipun itu tidak dapat dipercaya, dia tiba di luar rumah tuan kota pada saat berikutnya. King Feng menatap Liang Seng dengan kasihan tetapi tidak menyalahkannya, berkata, Chen Kuan, sepertinya keberuntunganmu masih belum cukup. Mungkin karena kecewa, atau takut Chen Kuan mungkin tertekan, King Feng melanjutkan untuk menjelaskan. Ternyata, setiap 100 tahun atau lebih, sebagai utusan kiri dan kanan kota panjang umur, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki tanah rahasia panjang umur sekali. Di sana, mereka mengumpulkan semua tulang belakang langit dan bumi di wilayah tersebut, termasuk yang ada di daerah terpencil. Tulang belakang langit dan bumi adalah tingkat kekuatan yang lebih dalam daripada energi spiritual yang terkondensasi. Namun, untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi, seseorang setidaknya membutuhkan tingkat kultivasi alam inti emas. Jika tidak, tanpa kekuatan sebagai pendukung, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengamuk. Namun, jika atribut tubuh seorang kultivator tidak cocok dan tidak dapat menyerap tulang belakang langit dan bumi, mereka akan dikeluarkan dari tanah rahasia. Situasi ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang, Chen Kuan, telah menjadi kultivator pertama yang diusir seperti ini. Liang Seng secara alami memiliki ekspresi kecewa, tetapi King Feng menepuk pundaknya, jangan seperti ini. Bahkan aku hanya berhasil menangkap beberapa helai tulang belakang langit dan bumi setiap kali, jadi itulah mengapa aku mengatakan itu tidak berguna untuk kultivasiku. Awalnya aku berpikir bahwa kali ini tubuhmu dapat menjalani pembaptisan tulang belakang langit dan bumi, membuat kultivasimu lebih lancar, tetapi sayang sekali. Karena kamu tidak memiliki keberuntungan seperti ini, biarkan saja dan jangan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, kultivasi itu sendiri adalah tentang keberuntungan, yang tidak boleh dipaksakan. Setelah itu, Liang Seng secara pribadi dikawal oleh King Feng kembali ke rumah keluarga Chen yang baru. Karena rumah keluarga Chen telah selesai dibangun, tidak ada alasan bagi Chen Kuan untuk terus tinggal di rumah utusan kiri lebih lama lagi. Sebelumnya, karena Chen Kuan dikirim ke rumah tuan kota untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi, dia diizinkan untuk tinggal sedikit lebih lama, tetapi tidak perlu melakukannya sekarang. King Feng mendesah dalam hati, sangat disayangkan bahwa anjing baik ini tidak dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan posisi yang lebih tinggi, karena mereka membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk menandinginya. Begitu King Feng pergi, Liang Seng segera melakukan kultivasi tertutup. Karena kali ini, dia tahu dia akan membuat terobosan. Kota abadi, rumah keluarga Chen. Setelah kembali, Liang Seng berpegang teguh pada cara lamanya, karena kehati-hatian telah tertanam dalam tulangnya. Oleh karena itu, setelah kembali, dia tidak langsung memasuki kultivasi pintu tertutup secara impulsif tetapi pertama-tama mengeluarkan batu roh kelas atas dan menggunakan cara yang paling kuat untuk menyiapkan lapisan formasi perlindungan. Dengan cara ini, dia dapat menyembunyikan ki-nya semaksimal mungkin. Setelah itu, dia dengan gembira memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Faktanya, dia sudah agak tidak dapat mengendalikan kekuatan ledakan di dalam tubuhnya, jadi begitu semuanya siap, Liang Seng segera memasuki kultivasi pintu tertutup. Saat teknik misterius primordial di dalam tubuhnya menjadi gila, dia merasa seperti kembali ke perairan subur di Beast Swamp Oasis. Di tengah vitalitas ini, gelombang kekuatan monumental yang dapat membelah langit dan bumi meledak dari dantian atas, tengah, dan bawah. Kemudian, dengan operasi gila teknik misterius primordial di tubuhnya, setiap bit energi yang tersimpan di dantian perlahan-lahan meresap ke setiap inci dagingnya. Karena begitu dia memasuki alam pemurnian ki dan transformasi keilahian melalui metode kultivasi kuno, alam fisik Liang Seng sudah berbeda dari metode kultivasi modern. Dia sekarang hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik dan roh primordialnya, kecuali bahwa roh primordialnya mirip dengan jiwa baru yang besar. Pada saat ini, seperti orang kelaparan yang melihat makanan setelah berhari-hari kelaparan, dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan tulang belakang langit dan bumi dari dantian atas, tengah, dan bawah. Siklus kultivasi ini berlalu tanpa gangguan. Dalam sekejap mata, setahun berlalu, dan indera keilahian Liang Seng, yang tenggelam dalam kultivasi, secara bertahap terbangun. Tidak heran legenda di dunia kultivasi kuno mengatakan bahwa begitu Anda mulai berkultivasi, waktu berlalu dengan cepat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Liang Seng sendiri tidak menyangka akan begitu tenggelam dalam kultivasi sehingga setahun akan berlalu dalam sekejap mata.
Ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada sumber kekuatan yang begitu besar di tubuhnya atau mungkin lingkungan dari banyak dimensi tersembunyi di zaman kuno dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Tidak semuanya tenang tahun ini. Departemen Kebersihan dan Kantor Urusan Internal bekerja keras, tentu saja untuk menemukan pengkhianat gereja semua makhluk. Di tengah perjalanan, utusan kiri King Feng secara khusus merasakan situasi Liang Sheng saat ini, lagi pula, Liang Sheng tiba-tiba telah memasuki kultivasi tertutup begitu lama, jadi dia secara alami bereaksi. Namun, Liang Sheng sudah sangat siap. Dengan langkah-langkah perlindungan dan properti penyembunyian panel atribut, King Feng tidak menemukan kelainan. Sebagai bentuk penghargaan kepada Chen Kuan, dia mempercayakan tugas-tugas penting kepada para junior keluarga Chen. Dia menempatkan semua murid keluarga Chen di tahap Jin dan di Departemen Kebersihan. Ide King Feng sederhana. Awalnya dia mengizinkan Chen Kuan pergi ke rumah tuan kota untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi demi sebuah kesempatan. Dia tidak menyangka hal itu akan berakhir dengan kekecewaan. Lebih jauh lagi, ditambah dengan kehancuran keluarga Chen, Chen Kuan mungkin merasa sangat bersalah terhadap dirinya sendiri. Jika dia lebih kuat, mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi. Jika bukan karena itu, mengapa dia tiba-tiba bekerja keras dan memilih untuk menutup pintu kultivasi begitu dia meninggalkan rumah tuan kota, dan belum keluar? Namun, jalur kultivasi tidak diperoleh hanya dengan tekad. Dia berharap bahwa setelah Chen Kuan menyelesaikan kultivasi tertutupnya, dia dapat menyesuaikan mentalitasnya. Pikiran King Feng juga sangat sederhana, karena dia tidak ingin kehilangan bawahan yang cocok dan patuh. Dalam beberapa bulan pertama retret, Chen Kuan, King Feng masih memperhatikan gerakannya. Tetapi pada bulan-bulan berikutnya, karena Chen Kuan tidak bergerak, dia berhenti memperhatikan. Bagaimanapun, kota abadi sangat luas dengan banyak hal yang terjadi setiap hari. Dia sibuk dengan urusan luar negeri, dan juga memiliki pertarungan rahasia dengan Bright Moon, jadi di mana dia punya waktu untuk mengkhawatirkan Chen Kuan. Tetapi dia juga tidak melakukan apa-apa, dia masih menginstruksikan para pengikut keluarga Chen untuk bekerja keras di masa depan, tidak mengecewakan harapan patriark mereka, Chen Kuan. Dalam situasi ini, ketika Liang Sheng terbangun, akhirnya tiba saatnya untuk terobosannya. Pada saat ini, perasaan peningkatan kekuatan dalam tubuh fisik Liang Sheng tidak terlalu jelas, karena setelah mencapai tahap pemurnian Qi dan transformasi keilahian yang setara dengan tahap jiwa baru lahir tengah, kultivasinya terutama menggunakan indera keilahian untuk memberi makan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, Liang Sheng tidak pernah merasakan bahwa indera keilahiannya begitu kuat sebelumnya. Di tengah alisnya, lautan kesadaran di dalam kehampaan telah meluas lebih dari 10 kali lipat, bukan? Ketika lautan kesadaran meluas hingga batasnya, ada badai di dalamnya, seperti lautan yang mengamuk. Tetapi Liang Sheng sama sekali tidak panik saat ini, karena dia tahu ini hanyalah tanda terobosan yang akan datang. Benar saja, ketika turbulensi di lautan kesadaran mencapai puncaknya, seluruh lautan kesadaran menjadi sangat tenang dalam sekejap. Kemudian dia bisa merasakan kekuatan aneh yang lahir dari kehampaan dan mengalir ke setiap bagian tubuhnya dari lautan kesadaran. Tubuhnya, yang telah kembali ke keadaan semula, berkilau dengan emas lagi, seperti ketika dia pertama kali berlatih Hunyuan Xuanggong. Ini adalah terobosan kedua dari tubuh fisik setelah yang terakhir mencapai batasnya, tetapi Liang Sheng tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan ini. Karena dia dengan hati-hati memperhatikan sebuah danau kecil yang muncul secara ajaib di dalam dantian atasnya. Ini hanya sebuah hantu, tetapi itu tercermin di lautan kesadaran di tengah alisnya, seperti lautan kesadaran cadangan untuk Liang Sheng setelah dia memurnikan Qi dan dewanya. Apakah ini anomali selama tahap pemurnian Qi dan transformasi keilahian yang setara dengan tahap akhir jiwa baru lahir? Mengapa ini begitu menakjubkan? Ini sebenarnya seperti server awan modern, dengan laut spiritual sebagai server utama dan dantian atas membangun server cadangan, sehingga membentuk layanan awan. Dengan kata lain, tubuhnya memiliki mesin gerak abadi cadangan tambahan, yang dapat secara langsung berbagi daya tanpa menggunakan indera ilahi dan kekuatan fisik tubuh. Dan itu tidak sesederhana 1 + 1 sama dengan 2, tetapi malah berlipat ganda secara geometris. Sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan nyata untuk menantang lintas alam besar. Sederhananya, menghadapi kekuatan besar, spiritualis transformasi keilahian, dia sekarang dapat membunuh mereka tanpa kecelakaan,
tidak seperti sebelumnya ketika dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Pada saat ini ketika pikiran ini muncul, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Namun, kali ini, tidak ada kilatan cahaya yang menggerakkan langit dan bumi, dia masih tampak biasa saja. Namun, jika seseorang menatap matanya dalam-dalam, mereka dapat melihat bahwa matanya sebenarnya mengandung alam semesta dan membawa langit dan bumi. Mencapai tahap kultivasi kuno dari pemurnian Qi dan transformasi keilahian, tahap akhir jiwa baru lahir. Kali ini memang merupakan kesempatan yang luar biasa. Siapa yang dapat membayangkan bahwa hanya dalam 3 tahun singkat memasuki kota abadi, dia telah menyelesaikan terobosan alam yang sebelumnya dia pikir akan memakan waktu ribuan tahun. Aku, Liang Seng, memang memiliki berkah dan keberuntungan yang dalam. Pada saat ini, dia teringat akan pengaturan yang telah dia buat di rumah besar sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia telah melakukan beberapa pekerjaan yang tidak berguna. Ternyata setelah menerobos alam pemurnian Qi dan transformasi keilahian, selama energi ilahi terintegrasi, dia sudah dapat mengendalikan gerakannya di dunia luar dengan sangat baik. Jadi selama terobosan ini, hanya ada pergolakan besar di dalam tubuhnya, tetapi tidak ada kebocoran Qi sama sekali, dan itu tidak memengaruhi dunia luar. Kultivator modern dengan metode kultivasi seperti itu tidak akan mampu mencapai kemudahan yang bisa dicapainya saat menerobos alam jiwa baru lahir akhir. Setelah menerobos ini, dengan sifat Liang Seng yang berhati-hati, ia secara alami mengubah metode kultivasi di dalam tubuhnya dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Identitas Chen Quan mungkin masih memiliki rentang hidup 1000 atau 2 tahun. Ia tentu saja tidak akan menganggap enteng hal ini, tetapi karena Liang Seng senang, ia sangat puas dengan data panel atribut. Nama, Liang Seng. Usia, 1054. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang menaikkan, lapisan ke-17-20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-23 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, pemurnian Qi dan transformasi keilahian, jiwa baru lahir akhir. Rentang hidup, 41.272. Akhirnya mencapai alam jiwa baru lahir akhir, Liang Seng tidak dapat mengukur kekuatan pertempurannya saat ini. Dia berpikir untuk melawan utusan kiri dan kanan dan akhirnya tidak merasakan adanya krisis yang akan datang dengan kemampuannya yang menguntungkan untuk menghindari kejahatan. Tampaknya dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya telah mencapai kemampuan sejati untuk menantang lintas alam besar. Metode kultivasi kuno memang merupakan metode kultivasi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Liang Seng akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di kota abadi. Selama penguasa kota panjang umur tidak muncul, dia pada dasarnya tidak akan menghadapi bahaya apapun. Ketika memikirkan kota panjang umur dan tuan kota Zhen Yuan, Liang Seng masih memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Liang Seng saat ini masih kalah dengan penguasa kota panjang umur dan bukan lawan. Namun, dengan sifat Liang Seng yang berhati-hati dan fakta bahwa ia hampir tidak pernah bersinggungan dengan penguasa kota panjang umur, tidak ada masalah besar. Lagi pula, bagaimana mungkin Liang Seng mengambil inisiatif untuk menyerahkan kepalanya? Sekarang di kota abadi, ia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang agak lebih riang. Sayang sekali ia tidak bisa kembali ke daerah terpencil sekarang. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, ia akan benar-benar riang. Untuk kembali ke daerah terpencil, ia harus melalui susunan teleportasi, yang tidak dapat luput dari persepsi kantor urusan internal. Agar tidak menimbulkan masalah, tentu saja lebih aman untuk tetap tinggal di kota abadi terlebih dahulu. Namun, jika ia tidak tiba di kota abadi, ia mungkin akan membutuhkan ribuan tahun untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Hanya dapat dikatakan bahwa langkah ini adalah berkah tersembunyi. Pada saat ini, Liang Seng sedang dalam suasana hati yang gembira dan tidak berniat untuk segera meninggalkan pengasingan. Bagaimanapun, lebih tepat untuk mengambil kesempatan ini untuk maju lebih jauh. Pada saat ini, kekuatan indera ilahinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, situasi dalam radius beberapa ratus mil muncul di benaknya. Rumah keluarga Chen masih beroperasi secara normal saat ini, dan tidak ada yang tidak biasa. Dan tidak ada yang diam-diam menyelidiki rumah keluarga Chen. Karena itu masalahnya,
Liang Seng akhirnya merasa tenang dan mengeluarkan metode ilahi visualisasi yang telah diperolehnya dari gereja semua makhluk sebelumnya. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lain, dan dia seharusnya dapat dengan mudah menyembunyikan tindakannya saat berlatih metode visualisasi ilahi. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia sekarang dapat memanfaatkan arai dengan lebih baik dan meningkatkan metode perlindungannya. Lagi pula, saat indera ilahinya diperkuat, kendalinya atas arai menjadi semakin alami. Selama Tuan Kota Zen, Yuan tidak bergerak, siapa yang dapat menandinginya? Jika bukan karena rasa takut bahwa Tuan Kota Zen Yuan masih berkultivasi secara tertutup di kota abadi, Liang Seng mungkin telah mengeluarkan lolongan panjang untuk melampiaskan kegembiraannya. Dalam 3 tahun memasuki kota abadi ini, dia tampak tenang, tetapi dia sebenarnya berjalan di atas es tipis. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mengikuti King Feng dengan cara apapun dan menyinggung Bright Moon. Meskipun sebagian alasan untuk situasi ini adalah karena dia merasakan pertanda keberuntungan yang besar, itu juga karena dia yakin dia dapat melarikan diri dari tangan utusan kiri dan kanan. Tentu saja, siapa yang ingin menyinggung mereka tanpa mengancam nyawa mereka? Pada saat ini, Liang Seng menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal yang mengganggu ini. Kemudian, di bawah indera ilahinya yang kuat, dia meningkatkan tindakan perlindungannya sekali lagi.